Konsultan, jadi perusahaan konsultan di Jawa Timur ya. Ya kita bagian dari nasional dan ini adalah fora sekaligus kita HUT ke 43 tahun. Tadi dihadiri Pak Gubernur, kita punya misi untuk bagaimana agar para pengusaha konsultan itu menjadi tuan rumah di Jawa Timur. Jangan sampai APBD lebih banyak dinikmati oleh konsultan-konsultan yang berada di luar Jawa Timur. Makanya kita perlu mendorong ke Pak Wagub agar dibuatkan perda atau pergub yang memberdayakan teman-teman di Jawa Timur, sehingga Pak Kue Jawa Timur kita nikmati di Jawa Timur. Kita bukan menutup peluang-peluang teman-teman di luar Jawa Timur ya, karena ini kita ke APBD. Nah, kalau ada beberapa keahlian-keahlian yang mungkin belum ada di Jawa Timur, inilah kita nanti mengundang teman-teman Jawa Timur. Dan harapannya nanti dari fora ini kita banyak masukan, dan harapannya nanti masukannya akan kita bawa nanti ke Musprop di 2026 Mei. Nah, itu kira-kira. Terkait nakal konsultan Oknum yang nakal konsultan. Nah, oknum-oknum di jasa konsultan kita tidak memungkiri ya, ada oknum-oknum yang seperti itu. Ya, itu yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita agar apa? Teman-teman juga melaporkan ke kita, teman-teman media juga melaporkan ke kita. Nah, kita berharap apa? Laporan-laporan ini juga menjadi bagian dari koreksi, tetapi juga harus fair ya. Artinya apa? Artinya kesalahannya di mana? Karena tidak semuanya, barangkali tidak hanya konsultannya, tapi ujungnya mungkin di pelaksana juga. Karena apa? Karena teman-teman itu kan hanya mengawasi. Salah kaprah ketika konsultan ini dianggap dituduh menjadi bagian. Kadang-kadang tidak seperti itu. Tapi kita juga tidak memungkiri ada oknum-oknum yang konsultan yang ikut turut serta ya. Nah ini, jadi kita tadi melalui sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen mutu, mencoba menyampaikan ke teman-teman bagaimana agar kita itu bisa mempunyai bukti ketika kita melaksanakan pekerjaannya, rekaman-rekaman bahwa kita tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Nah ini kan yang jarang yang sering terjadi konflik kan di situ ya, karena tidak punya bukti, tidak apa, akhirnya dianggap ikut turut serta kan begitu ya. Nah itu yang terjadi, kira-kira demikian. Sejauh ini Pak, sudah Pembinaannya ya, kita melakukan sosialisasi terkait dengan pelatihan-pelatihan, kemudian juga kita selalu ingatkan, apalagi ini di akhir tahun. Kalian kan tahu ya, teman-teman tahu ya, akhir tahun biasanya tutup anggaran. Tutup anggaran ini kalau tidak selesai bagaimana? Kan ada mekanisme. Apakah ada perpanjangan, apakah ada putus kontrak, apakah ada yang lain? Tentu masalahnya itu tergantung kondisi di lapangan. Kalau dari proyek misalnya dia masih memungkinkan untuk selesai dalam waktu yang tidak lama, bisa diberi perpanjangan. Nah ini yang tentu teman-teman media juga harus hati-hati melihatnya. Tidak semestinya kalau misalnya molor itu mesti bermasalah, enggak. Karena kadang-kadang kan kita musim penghujan, ada musim, ada sebagainya. Ini tidak selesai karena itu. Nah harus dilihat apakah dia tidak selesai karena memang keterlambatan yang terkait dengan teknis atau yang ini. Dan nanti PPK bisa mengambil kesimpulan apakah ini dihentikan atau diberi perpanjangan. Nah itu yang harus digali kalau misalnya ada hal, kalau teman-teman menjumpai kondisi di lapangan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sudah akhir bulan, apa target-target yang sudah dicapai dalam 2025 ini bisa disampaikan Pak? Kalau dari kegiatan-kegiatan yang kita amati, memang dari laporan-laporan ada beberapa yang teman-teman menanyakan bagaimana terkait dengan tadi itu akhir tahun ini, istilahnya itu kontrak kritis ya. Kontrak kritis ini adalah kontrak yang berakhir, yang mendekati Desember akhir ini. Ada yang harus ada perpanjangan, apa yang diputus kontrak dan sebagainya. Nah itu ada beberapa teman yang memang meminta informasi seperti itu. Artinya kan berarti ada yang terjadi seperti itu. Tapi sepertinya kalau yang rutin-rutin mestinya kecil-kecil ya harus selesai lah gitu ya. Nah kalau yang gede-gede barangkali ada kendala-kendala masalah hujan dan sebagainya. Nah ini nanti tinggal kebijakan PPK. Nah karena kita juga sosialisasi juga ada peraturan yang terkait dengan isi juga. Saya lupa peraturannya karena baru muncul kemarin. Surat edaran dari Kementerian Keuangan itu ya, terkait dengan penarikan itu. Terakhir Pak, harapan untuk 2026 ini apa Pak dari terhadap 2026 kita berharap bahwa tadi kita mendorong agar pemerintah provinsi
menginisiasi untuk perda atau pergub tadi itu. Kalau perda memang agak panjang ya, karena menyangkut dewan. Kalau pergub kan sebenarnya lebih simpel. Kita harapannya itu kan tujuannya apa? Agar APBD Jawa Timur bisa dioptimalkan untuk teman-teman berputarnya di daerah juga. Kalau di APBN silahkanlah, ada konsultan dari Jakarta, dari luar Jawa, dari kita tidak menutup itu karena semua yang namanya orang cari kerja kan. Nah tapi yang Jawa Timur ya kalau bisa lokal dulu dinikmati. Ini harapannya seperti itu, nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Wagub tadi. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Antara pengurus dengan anggota komunikasi juara diadakan pada hari ini sekaligus merayakan ulang tahun Indo Jawa Timur yang ke-43. Alhamdulillah Indo Jawa Timur saat ini masih merupakan DPP yang teraktif terbaik dari anggota Indo secara keseluruhannya, DPP provinsi yang terbaik lah. Kita berharap tentunya dari pengurus nasional Indo Jawa Timur makin maju, makin solid, makin menjadi yang terdepan kayak Yamaha lah. Udah, makasih. Oke. Ada lagi? Pak bisa tahu namanya? Event besar, event puncak di organisasi Indo yang akan berlangsung setahun lagi. Dan selama itu mulai Desember ini kita akan terus di provinsi-provinsi lain diadakan musyawarah provinsi, termasuk di Jawa Timur bulan Mei tahun 2026. Dimulai ini nanti Desember ini ada Maluku, Januari ada Jawa Barat, terus sampai Juni, Juli terakhir, kemudian Munas di bulan Desember. Untuk 2026 sendiri harapan dari pusat seperti apa? Ya, tentunya untuk 2026 harapan kita iklim dunia jasa konsultan semakin baik ya, regulasi-regulasi semakin berpihak kepada anggota kita, karena saat ini terus terang anggota kita banyak yang kesulitan dalam berusaha, dibatasi oleh regulasi yang kurang kondusif bagi anggota kita. Itu yang perlu kita perjuangkan bersama. Siap. Dan menuju yang kedua kali. Sampaikan, saya mencoba untuk merangkum hal-hal yang ada di Jawa Timur, kasus-kasus yang muncul di Jawa Timur yang kita ambil dari diskusi-diskusi di bank, kemudian kita pendampingan di bank, kemudian juga ada teman-teman yang membuat laporan, konsultasi dengan teman-teman di bank. Ini saya sebagai ini, dan saya berterima kasih sekali lagi kepada senior saya Pak Satria Buwana Sembiring yang selama ini sangat mengawal dengan baik bank di Jawa Timur. Next. Oke, yang tadi. Next. Ini survei yang dilakukan oleh Indindo 24 Juni 2024. 28% badan usaha mempunyai potensi permasalahan hukum dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, Bapak Ibu semua itu punya potensi. Saya bukan tapi potensi ya. Potensi terkait dengan masalah hukum. Tadi kalau kita kaitkan dengan Pak Andi, ini adalah risk tadi ya. Nah, kemudian 21% terdapat satu potensi masalah hukum dalam 2 tahun terakhir. 10% itu punya 2 potensi. Kemudian yang 3 potensi itu ada 3%. Nah, ini yang terjadi di Jawa Timur, yang terjadi di nasional seperti itu. Artinya apa? Artinya kita sangat rentan terhadap masalah hukum. Oke, next. Menyaksikan perjalanan PBB ini tadi sampai usia yang ke-43, mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan panjang Indindo ke depan. Semestinya HUT ini adalah tepat pada tanggal 22 November. Jadi kita bersamakan pada kegiatan ini tidak mengurangi rasa syukur kita atas capaian yang sudah diajarkan diletakkan fondasinya oleh para senior kita, para pendahulu kita. Mudah-mudahan para pendahulu kita diberikan keberkahan atas
hal-hal yang sudah diletakkan di Indo sehingga Indo bisa berkembang hingga saat ini. Dan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita DPP Indo senantiasa bisa memberikan pelayanan terbaik. Saran kritik senantiasa kita harapkan dari rekan-rekan semua untuk kebaikan kita semua, dan kami terima kasih, semoga kita ke depan Indo selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Terima kasih. dalam 3 tugas pokok melayani, mengembangkan pemilu. Saat ini Jawa Timur terdepan, apalagi dalam pengembangan anggota ini ya, melayani saya jelas sudah jelas mengembangkan atau kompetensi anggota, pelatihan KPI yang luar biasa, terus maju terus Jawa Timur tetap solid. Pesan saya, musprok jangan menjadi berpecahan, tetap solid Jawa Timur. Selamat lagi untuk program 43, semoga terus menjadi yang terbaik di Indonesia. Amin amin amin. Selamat ulang tahun Indo Jawa Timur ke-43. Ini adalah ulang tahun kita semua anggota. Inkido siap membangun Jawa Timur, membangun negeri. Selamat kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas nama yang diledatin kami berikan kepada Pak Ketum. Semoga sehat selalu, mengawal kita semua, dan keberkahan untuk Indo semua. Terima kasih. Ini makan malam sekalian. Kepoin belum ini? Tes 1 2. Sekali lagi selamat ulang tahun.